Hai, selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi air, khususnya pada topik kimia air. Sekarang, silakan kamu perhatikan gambar yang bagian atas. Warna kuning adalah oksigen. Oksigen mempunyai dua lapisan kulit yang berisi elektron. Lapisan kulit yang dalam atau lapisan kulit pertama sering disebut sebagai kulit K mempunyai 2 elektron. Sedangkan lapisan kulit nomor 2 atau lapisan L mempunyai 6 elektron. Jumlah elektron yang stabil di dalam kulit terluar adalah 8 elektron. Oleh karena itu, oksigen kekurangan 2 elektron supaya bisa menjadi stabil. Lalu, dari mana oksigen mencari kekurangan 2 elektron ini? Sejenak, mari kita lupakan oksigen. Sekarang kamu perhatikan gambar yang berwarna hijau. Ini adalah hidrogen. Hidrogen hanya mempunyai satu lapisan kulit atau kita sebut kulit K yang berisi 1 elektron. Supaya konfigurasi elektron di kulit terluar hidrogen ini menjadi stabil, maka harus diisi oleh 2 elektron. Berarti hidrogen kekurangan 1 elektron. Lalu, dari mana hidrogen mendapatkan kekurangan 1 elektron ini? Karena oksigen kekurangan 2 elektron dan hidrogen kekurangan 1 elektron, maka satu atom oksigen akan berikatan dengan 2 atom hidrogen. Sekarang kita perhatikan kulit terluar oksigen. Ada berapa elektron di kulit terluar oksigen? Oke, benar. Sekarang sudah ada 8 elektron. Berarti oksigen sudah stabil. Lalu, bagaimana dengan hidrogen? Ada berapa elektron di kulit terluar hidrogen? Oke, benar, ada 2. Berarti hidrogen juga sudah stabil. Dengan cara membentuk ikatan ini, yaitu menjadi molekul H2O, maka baik oksigen dan hidrogen sudah menjadi stabil. Ketika satu atom oksigen berikatan dengan 2 atom hidrogen, maka supaya bentuk molekulnya stabil, molekul H2O ini akan menjadi bentuk V. Sudut yang dibentuk antara hidrogen 1 dengan hidrogen 2 adalah 104,5 derajat. Sedangkan oksigen cenderung bermuatan negatif dan hidrogen cenderung bermuatan positif. Ikatan yang terbentuk antara oksigen dan hidrogen di dalam satu molekul air atau H2O disebut sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini sangat kuat, sehingga susah sekali untuk memisahkan oksigen dan hidrogen di dalam satu molekul air. Sekarang, kamu ambil segelas air. Ada berapa jumlah molekul air di dalam satu gelas air? Wah, tentu kita susah sekali untuk menghitung jumlah molekul air tersebut ya, karena ada banyak sekali. Lalu, bagaimana caranya supaya satu molekul air bisa saling bergabung dengan molekul air yang lain? Tentu ada suatu jenis ikatan yang menghubungkan antar molekul air. Ikatan ini disebut ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom hidrogen dan atom oksigen yang terletak dalam molekul air yang berbeda. Pada gambar di sebelah kanan, ikatan hidrogen ini dilambangkan dengan garis titik-titik. Ikatan hidrogen ini lemah, jauh lebih lemah daripada ikatan kovalen antara atom hidrogen dan oksigen dalam satu molekul air. Senyawa air sehari-hari kamu temui dalam bentuk 3 fase, yaitu fase padat berupa es, fase cair berupa air yang dapat mengalir,
dan fase gas yang berupa uap air. Lalu, adakah perbedaan struktur molekul air dalam ketiga fase tersebut? Untuk memahami hal ini, silakan kamu perhatikan dulu gambar yang paling kiri. Ini adalah struktur molekul air ketika bentuknya padat atau berupa es. Setiap molekul air ternyata tersusun dengan pola yang sangat rapat dan sangat rapi. Kemudian ketika es ini mencair sehingga menjadi air yang mengalir, maka strukturnya seperti gambar yang tengah. Struktur yang awalnya rapat sekarang menjadi tidak beraturan. Lalu jika air yang bentuknya mengalir ini kita panaskan lagi sehingga menguap menjadi uap air, maka antar molekul air jaraknya semakin jauh. Oleh karena itu, fase air yang berupa padatan atau es kita sebut energinya rendah. Untuk merusak struktur air yang sangat rapi ini, kita butuh memanaskan es sehingga es kemudian cair. Dari bentuk di gambar tengah yang berupa cair, jika kita panaskan lagi dengan cara mendidihkan air, maka kita tambahkan energi ke dalam cairan, lalu air akan menguap. Sehingga fase uap air adalah air yang memiliki energi yang paling tinggi. Ke dalam panci, kamu masukkan 2 sendok garam. Garam yang berupa kristal NaCl dilambangkan dengan gambar di sebelah kiri bawah. Na adalah lingkaran berwarna ungu dan Cl adalah lingkaran berwarna hijau. Kemudian ke dalam panci ini kamu tambahkan air yang banyak. Air dilambangkan dengan gambar kiri atas, yaitu H2O yang berwarna merah dan putih. Perhatikan gambar tengah. Apabila kristal NaCl bertemu dengan molekul H2O, maka struktur kristal NaCl yang semula rapat dan rapi akan menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena atom Na kemudian akan dikelilingi oleh molekul air. Kemudian atom Na ini menjadi bermuatan positif, seperti yang terlihat di gambar kanan bawah. Selain itu, atom Cl juga akan dikelilingi oleh molekul air, seperti pada gambar tengah. Kemudian, atom Cl ini menjadi bermuatan negatif atau menjadi ion Cl- seperti yang terlihat di gambar kanan atas. Oleh karena itu, di dalam larutan garam sekarang terdapat ion Na+ dan Cl-. Gambar berikut ini akan memberikan visualisasi yang lebih jelas terhadap proses pembentukan larutan garam. Gambar kiri adalah ketika garam belum terlarut di dalam air. Kristal NaCl masih rapi, belum saling terikat dengan molekul air. Sedangkan pada gambar bagian tengah, sebagian kristal NaCl telah larut di dalam molekul air. Ada ion Na+ dan ada ion Cl-. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, ini adalah gambar ketika larutan garam sudah terbentuk sempurna sehingga tidak ada lagi kristal garam. Dapat Anda lihat di gambar kanan bawah, yang terjadi adalah di semua bagian larutan ada ion Na+ dan ada ion Cl-. Tidak ada lagi padatan yang berupa kristal NaCl. Mekanisme yang berbeda terjadi ketika kamu melarutkan gula di dalam air. Awalnya, gula belum larut di dalam air, seperti pada gambar sebelah kiri. Setelah diaduk dengan baik, gula kemudian larut di dalam air seperti gambar sebelah kanan. Meskipun demikian, pada larutan gula ini tidak terbentuk ion. Mengapa bisa demikian? Gula juga berbentuk kristal yang strukturnya sangat rapat dan rapi
seperti pada gambar di sebelah kiri bawah. Apabila ke dalam gula ini kita tambahkan air, maka satu molekul gula akan diselimuti oleh banyak molekul air, seperti pada gambar sebelah kanan. Jadi, satu molekul gula ini tetap berada dalam satu kesatuan, tidak terpisah-pisah menjadi atom penyusunnya. Oleh karena itu, satu molekul gula ini muatannya tetap 0. Tidak ada muatan positif dan tidak ada muatan negatif. Muatan 0 ini sering kita sebut sebagai muatan yang netral. Oleh karena itu, larutan gula yang terbentuk tidak bisa disebut sebagai larutan ionik karena tidak terbentuk ion. Karena tidak terbentuk ion, maka larutan gula ini termasuk ke dalam larutan molekuler. Oke, Anda sudah mempelajari materi air pada topik kimia air. Sampai jumpa pada media presentasi berikutnya. Terima kasih.